Shirley De Freitas, apa kabar? Baik Ibu, sama baik. Bagaimana Ibu semangat sampai hari ini? Masih semangat? Masih semangat Ibu, tapi semangatnya lagi tidak seperti dari awal pendaftaran karena dipikir bahwa kegiatan ini sangat membantu guru yang ada di daerah terpencil Ibu. Cuman terkendala dengan jaringan. Jadi kadang mau putus asa tetapi masih mau untuk belajar. Ya. Ibu kira-kira untuk proses apa saja yang sudah berlangsung selama 1 bulan ini? Proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? 1 bulan ini ada proses pembelajaran baru ya? Iya, kira-kira apa saja Ibu bisa ceritakan sedikit terkait dengan pembelajaran baru ini? Terima kasih Bu. Dalam pembelajaran daring banyak hal yang saya belajar di sana, terkhusus melalui jaringan dalam LMS itu. Mulai dari pembelajaran modul 1, kalau menurut saya Ibu pengharapan apa setelah belajar daring? bisa berbagi dengan anak-anak, bisa menuntun anak-anak. Cuman dalam proses dari sekarang ini, kalau buat saya itu Ibu belum terpenuhi sepenuhnya, karena cuman datang dan membuat sesuatu dan kembali mengikuti kegiatan di dalam LMS lagi. Tapi kalau menurut saya itu ketika selesai kegiatan semuanya, misalnya saya sudah peroleh semuanya ilmu yang sesuai dengan tuntutan, mungkin kedepannya itu sudah lebih baik lagi Bu. Saya bisa berbagi banyak lagi kepada anak-anak. Iya, itu Ibu punya harapan dengan berbeda karena di sini tidak ada jaringan internet, jadi harus ke kota kabupaten untuk akses LMS. Kalau memang ada internet di sini, setelah belajar daring langsung implementasi ilmu itu, harapan itu langsung diaplikasikan ke dalam kelas ke anak-anak, itu jauh lebih bagus. Tapi karena itu sudah keterbatasan akses internet, Ibu harus kembali lagi, jadi seperti itu kurang belum maksimal yang Ibu tadi sampaikan ya. Jadi Ibu pengharapan 1 bulan ke depan itu apa? Ibu pengharapan 1 bulan ke depan tadi kan yang itu yang kemarin. Nah, harapan Ibu ke depan itu seperti apa? Harapan ke depan itu mungkin ada hal-hal baru yang di dalam LMS atau ada pelajaran-pelajaran baru. Saya ingin untuk bisa menguasainya, bisa berusaha dan belajar. Itu yang di sini yang sesuai dengan saya pengalaman itu. Kalau di desa ini jarang untuk baku dapa Ibu. Bagaimana kalau ketemu mau kolaborasi dengan guru lain? Bisa saja dalam sekolah, tapi kalau di komunitas praktisi hanya kurang Ibu, karena katong terbatas dengan jangkauan Ibu. Kalau di dalam kota kan bisa katong berjalan dari sekolah satu, katong mobil, tapi kalau di sini katong harus membutuhkan anggaran lagi, angkutan lagi. Iya Ibu. Tadi Ibu sebelumnya saya menyimak bahwa ada dukungan dari teman-teman guru karena besar harapan mereka setelah Ibu belajar, Ibu bisa mengimbaskan ke teman-teman. Ada dukungan dari kepala sekolah sendiri untuk Ibu selain surat izin. Itu dukungan juga ya, tadi sempat cerita ternyata ada dukungan lagi yaitu memberikan izin untuk Ibu. Ada lagi tidak? Kalau dukungan itu kan dari mencari transportasi, bisa datang ke tempat tugas untuk bisa membuat apa yang saya belajar dalam LMS itu. Ya, luar biasa. Berarti ada dukungan dari kepala sekolah terkait dengan transportasi setelah Ibu belajar di kota kabupaten untuk akses LMS. Ibu datang lalu mengimplementasi ilmu yang sudah Ibu dapat. Oke, baik. Menarik, dan memang itulah keinginan saya dari dulu, pingin untuk berbagi dan selalu menuntun anak-anak yang ada di pedesaan. Memang itu tujuan saya dari dulu, karena dari tujuan saya itu saya harus berbagi apa yang ada pada saya berbagi kepada anak-anak. Dan mungkin itulah anugerah Tuhan memberikan saya untuk lulus guru penggerak, dan saya bisa berbagi, saya belajar dan saya juga bisa berbagi dengan anak-anak. Menurut saya itu menuntun asik Ibu, bukan lewat kita berteriak menjelaskan, tetapi
bagaimana cara kita menuntun anak-anak dengan cara pribadi kita masing-masing, menuntunnya dengan hati, tidak dengan paksaan. Kalau dengan paksaan pasti anak-anak itu tidak mau menerima apa yang kita berikan, apalagi anak-anak itu mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Kadang kita datang temui anak yang tidak punya orang tua, mereka datang di sekolah tidak makan, dan ada banyak hal. Namun bagi saya, menurut filosofi KHD, kami harus menuntun, maka saya juga harus belajar untuk terus dan terus menuntun anak-anak. Mungkin itu baik. dari saya. Kayak Bici, kalau selama mengikuti proses belajar daring, ada capaian apa saja yang sudah Ibu dapat dan dari proses belajar daring itu? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Dalam pembelajaran di daring itu Ibu memang banyak hal yang saya belajar. Terkhusus Ibu jujur kalau IT mau bilang tahu juga Google Slide yang harus saya belajar. Yang terakhir saya belajar itu kemarin tentang Canva Ibu. Saya berusaha untuk bisa. Karena jujur dari awal saya pembelajaran saya tidak menggunakan Canva. Tapi dalam pembelajaran kemarin melalui LMS saya berusaha untuk bisa mencapai, saya berusaha untuk bisa sama dengan teman-teman lain. Itu mungkin dari saya. Luar biasa Ibu punya semangat terus pendapat terkait dengan terus untuk ada manfaat dari belajar daring itu tentang nilai-nilai KHD, kemudian ada yang dicapai itu seperti dapat mengembangkan kompetensi diri melalui penguasaan IT ya. Iya. Yang berikut Ibu kira-kira selama pembelajaran daring ini ada dukungan dari sekolah untuk Ibu, dukungan apa yang sekolah sudah berikan? Ibu jujur kalau dukungan sepenuhnya dari sekolah itu cuma memberikan motivasi harus belajar dan bisa Ya. Karena kalau tidak bisa bagaimana mau berbagi dengan anak-anak yang ada di Luar sini. biasa kalau sekolah yang kasih dukungan seperti Semua itu, guru Ibu, semua guru khususnya datang kemarin ada teman sejawat yang sangat luar biasa, Bapak lain memberikan bahwa Ibu harus bisa berbagi dengan kami, dan kita percaya bahwa Ibu bisa berbagi dengan kami yang ada di Gumsei, karena kami sangat merindukan Ibu ada di Gumsei. Jadi besar harapan dari teman-teman ini setelah Ibu mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini harus kembali berbagi, mengimbaskan ilmu yang Ibu dapat. Jadi Ibu harus berusaha untuk menguasai seperti itu ya harapan mereka, gitu ya. Iya. Apakah ada harapan, kekhawatiran dari harapan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ada kekhawatiran dari sekolah, ada teman-teman, kekhawatiran apa saja terkait dengan pembelajaran? Kalau menurut teman sejawat kemarin, mereka ingin untuk sama juga dengan saya bisa belajar, saya berbagi, dan mereka juga bisa untuk mengikuti guru penggerak. Dan mereka katakan bagaimana kalau Ibu bisa berbagi dengan kami. Saya katakan bahwa saya akan berbagi semampu kemampuan saya, karena saya juga baru belajar. Ketika saya sudah berhasil, maka saya juga akan berbagi kepada teman-teman untuk sama-sama berbagi dengan anak-anak yang ada di khususnya di SD Kristen Gumsei. Jadi kekhawatiran mereka apa seperti itu, Ibu? Kekhawatiran mereka itu di sini tidak ada jaringan Ibu. Mereka harapkan kalau bisa di pedesaan juga mereka diperhatikan biar ada jaringan dan bisa kita melakukan kegiatan guru penggerak, bisa melakukan segala sesuatu itu dari desa supaya anak-anak jangan ditinggalkan Ibu. Jadi harapan Ibu kembali, kalau harapan saya itu saya dapat ingin berbagi saja Ibu, berbagi kepada anak-anak khususnya, karena jujur Ibu kalau mau bilang kita lebih senang untuk belajar dengan anak, jujur, karena dari anak-anak lah kita akan tumbuh inovasi kecil-kecilan, bukan besar tapi dari yang kecil. Iya. Ada kekhawatiran selama pembelajaran daring atau nanti kembali, kekhawatiran apa nanti? Khawatir beta saja Ibu ketika misalnya ketong terkendala, ketong sudah bisa balik di tempat tugas untuk menjalankan ini, atau kekhawatiran yang berikut itu
ketika beta ada dalam grup penggerak, tiba-tiba belum capaian yang beta mau tuju untuk berbagi seutuhnya yang ada di beta nanti kepada anak-anak, kita sudah pindahkan ke sekolah lain. Misalnya kekhawatiran beta begitu, kita berdoa semoga setelah selesai kegiatan kita masih bisa berbagi dengan anak-anak yang Di tempat tugas yang di sini ya ibu ya, di SD Kristen itu ibu pengharapan, dan ibu sampai kekhawatiran itu saja ya, kalau dipindahkan nanti seperti apa gitu bu. Apakah kekhawatiran itu sudah terjadi masih belum ya ibu, jadi diharapkan jangan terjadi lah. Berikut adalah mengetahui tentang kerangka portofolio. Ibu sudah tahu portofolio digital itu seperti apa, ibu bisa jelaskan? Kalau untuk mendalami belum, tapi sebatas beta pengetahuan saja itu beta membuat dalam tugas-tugas kemarin itu beta harus masukkannya ke dalam situ, tapi jujur kemarin beta berusaha untuk membuat tugas itu di dalam Canva karena belajar, maka kemarin masukkan tapi belum sempat selesai. Jadi ada beberapa yang diunggah buka, tapi saya sudah masukkan, tapi habis itu saya hapus kembali karena belum memahami bu. Belum paham. Ibu sebelumnya lihat tentang kerangka pembuatan itu portofolio yang itu di linknya itu ada sematkan, atau saya punya juga hari itu sempat di-share toh? Iya bu, untuk bisa lihat cara masukkan itu. Terus kita selilinnya, kita buka ibu, buka. Kasih baca tutorial saja cara buat. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Media atau platform apa saja yang digunakan dalam portofolio digital? Media kemarin yang saya gunakan itu kemarin ada klip, dan ada tugas pertama itu kita pakai klip suara karena memang baru belum bisa kita tata. Kemudian tugas yang kedua kita membuat puisi juga masih lewat klip suara, lalu dimasukkan di dalam Filmora, tapi karena kita baru belajar memang bisa edit, cuman belum sampai selesai, jadi pakai klip suaranya dimasukkan. Kemudian yang tugas yang selanjutnya itu kita masukkan menggunakan Canva, pakai untuk Canva. Jadi ada beberapa yang beta pakai tapi tidak pakai video ibu. Beta semuanya sistem buat dalam Canva tapi presentasi ibu, di lembar presentasi dia. Jadi bentuk penyajiannya dalam presentasi ibu. Dalam bentuk presentasi Canva ya. Iya. Kerangkanya bagaimana ibu buat sesuai dengan kerangka pembuatan portofolio? Masih belum sih. Berarti nanti bisa lihat bersama toh? Yang berikut kita posisi diri.